Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ya, insya Allah hari ini atau pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang pertemuan ke-10. Yang mana pertemuan ke-10 ini dapat kita saksikan. Ini capaian pembelajaran yang harus teman-teman dapatkan, gitu ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah ketepatan dalam menentukan jenis hibridisasi yang dialami oleh suatu molekul dengan teori ikatan valensi. Jadi di sini nanti akan kita diskusikan teori ikatan valensi, sehingga teman-teman bisa tepat dalam menentukan jenis hibridisasi yang dialami oleh suatu molekul. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan perbedaan teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Jadi, untuk bisa membedakan, tentu kita harus tahu dulu teori ikatan valensi itu seperti apa, dan teori orbital molekul itu seperti apa. Nah, di sini pun akan coba dijelaskan terkait perbedaan kedua teori tersebut. Dan yang ketiga, ini ketepatan dalam meramalkan sifat kemagnetan suatu molekul berdasarkan teori orbital molekul. Oke, dari situ sudah clear ya, ada 3 capaian pembelajaran yang akan dicapai lah, atau yang bisa teman-teman peroleh dalam video tutorial kali ini. Nah, kita langsung masuk saja. Yang pertama ini tentang teori ikatan valensi. Nah, apa sih teori ikatan valensi itu? Atau biasa disebut juga dengan teori hibridisasi. Gitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah diskusi tentang ikatan kimia. Gimana sih ikatan kimia itu bisa terbentuk, interaksi orbital atom dan membentuk suatu orbital molekul dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas di sana. Jadi inti dari ikatan kimia adalah terbentuknya interaksi orbital atom menjadi orbital molekul. Nah, adanya interaksi antara orbital tersebut karena adanya kesamaan simetri dan kesetaraan energi. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas lagi nih tentang lebih dalam lagi, yaitu tentang apa? Yaitu tentang teori ikatan valensi. Oke, teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi. Atau biasa kita sebut dengan hibridisasi. Nah, pada teori ini, intinya adalah proses pencampuran atau penggabungan orbital-orbital atom untuk membentuk orbital baru dengan tingkat energi berada di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Intinya di sana. Yang namanya hibridisasi ya berarti ya gabung gitu. Jadi intinya gabung. Gabung apa? Orbital atom untuk membentuk suatu orbital atom yang baru. Jadi ini bisa kita sebut sebagai ground state. Ini bisa kita sebut sebagai eksitasi. Gampangnya seperti ini. Jadi jika ada suatu orbital yang mana ini misal orbital S, di sini orbital P. Dari sini kita bisa lihat ada perbedaan tingkat energi. Jelas ya? Karena antara orbital P dan orbital S ini tingkat energinya berbeda. Gitu. Nah, saat terjadi suatu hibridisasi, maka orbital molekul ini bergabung. Yang ini tadi ke atas, yang ini pun ke bawah. Jadi berada di tengah-tengahnya. Jadi di sini. Shred, 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 shred. Ini S, ini PX, PY, PZ. Gitu. Seperti itu. Jadi hasil penggabungan ini disebut sebagai orbital hibridisasi. Seperti itu. Jadi teori ikatan valensi ini jauh lebih sederhana dibandingkan teori orbital molekul. Karena di sini
hanya melihat setelah terjadi atau terbentuknya orbital hibridisasi ini, ya udah tinggal kita lihat elektron valensinya saja gitu. Jadi hanya menggunakan elektron valensi saja, tidak melibatkan orbital molekul yang lebih kompleks seperti itu. Gitu ya. Jadi tahapan proses hibridisasi, jadi bukan berarti ini naik, ini turun, dan lain sebagainya, bukan. Tapi tahapannya apa? Tahapannya kita lihat. Yang pertama, jadi elektron ini mengalami promosi. Promosi. Atau pindah. Jadi misal, ada di sini di orbital S-nya, aduh, di orbital S-nya ini ada 2 elektron. Gitu ya. Sedangkan di orbital P-nya kosong nih elektronnya. Atau adalah 1 gitu, atau 2. Nah, elektron ini akan melakukan promosi ke orbital yang di atasnya, atau yang disebut sebagai eksitasi. Sehingga terbentuklah orbital hibridisasi yang baru. S, P, X, P, Y, P, Z. Ini satu, ini satu, ini satu. Nah, satu ini dia naik di sini. Dia ada di sini. Kayak gitu. Ini disebut sebagai elektron mengalami promosi atau perpindahan ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Nah, orbital yang bercampur atau terhibridisasi ini membentuk orbital hibrida yang ekivalen. Jadi yang energinya sama lah, seperti itu. Jadi yang tinggi memberikan yang ke rendah, yang rendah pun dapat naik gitu. Sehingga berada orbital apa namanya ini. Nah, jadi orbital hibridisasinya punya tingkat energi yang ekivalen, yaitu di tengah-tengah. Seperti itu. Gampang kan? Gampang sekali. Nah, kita cek, kita ambil contoh yang pertama terlebih dahulu. Misal saya punya CH4 atau biasa disebut sebagai metana. Gitu ya. Kita tahu CH4 ini atom C mengikat 4 atom H. 4 atom H. Jadi secara nggak langsung atom C ini harus menyediakan 4 elektron untuk bisa bergabung dengan 4 elektron di H. Seperti itu. Nah, karena C-nya sebagai atom pusat ya, kita lihat konfigurasi elektron dari atom C. 1 S2, 2 S2, 2 P, 6 ya. Ini 6, ini 2, 2 berarti di sini adalah 2. Jadi totalnya semua 6. Kita lihat elektron valensinya berapa? Elektron valensi kan di sini. Dia 4. Oke, kita gambarkan orbitalnya. Ini S-nya. Nah, ini nggak boleh datar ya, karena beda energi. Makanya di sini lah. Satu, 2. Ini PX, PY, PZ. Gitu ya. Karena ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Kenapa kok ininya 2, ini 1, 1? Nah, sama. Kita membuat konfigurasi elektron harus mengikuti aturan Aufbau yang mana harus diisi terlebih dahulu dari tingkat energi yang terendah dan juga aturan Han. Apa? Aturan Han adalah mengisi setengah terlebih dahulu. Karena setengah penuh itu jauh lebih stabil dibandingkan yang penuh cuma 1 gitu. Seperti itu. Jadi ngisinya setengah dulu baru diisi full. Nah, dari sini kita lihat
dia melakukan promosi atau elektron di sini, dia tereksitasi naik ke sini. Menghasilkan apa namanya? Orbital hibridisasi di sini. 1, 2, 3. Jadi biru ya. 1, 2, 3. Ini yang awal. Ini yang barunya di sini. 4. Sini ada S, P, X, P, Y, PZ. Sedangkan hidrogen itu kan satu, dia cuma satu S1 atau satu ginian S. Tapi dia ada 4 kali, makanya ada 4 juga. Sehingga apa? Sehingga dia tinggal masuk satu-satu ke sini. 1, 2, 3, 4. Oke, maka terbentuklah seperti ini. Ini tadi, oh biru. 1, 2, 3 ya. Biar kelihatan bedanya. Nah, hijaunya ini kan dari si hidrogen, dari 4 hidrogen. Nah, seperti ini. Jadi terbentuklah di sini hibridisasi. Jadi ini orbital hibridisasi. Yang mana kita bisa lihat di sini ada S, ada PX, PY, PZ. Nah, dari sini muncullah istilah SP3 yang pada pertemuan sebelumnya kalian diminta menelan mentah-mentah, oh AX4 itu, AX4, jadi kalau tipe molekulnya AX4, pokoknya dia SP3. Nah, di sini baru kita bisa bahas, kita bisa lihat bahwa SP3 itu dari mana sih? Kok bisa jadi SP3? Gitu. Karena di dalam pembentukan senyawa metana, ini melibatkan orbital atom S dan P-nya ada 3. Seperti itu. Itulah yang disebut sebagai SP3. Nah, paham ya? Di sampai sini sudah clear, sudah paham bahwa ya gitu caranya. Itu teori ikatan valensi. Jadi gampang sebenarnya. Oke? Kalau kita terlalu ngejelimet baru susah. Nah, oke, kita coba yang baru. Kita coba contoh yang lain. Ini contoh yang kedua, saya coba NH3. Nah, secara nggak langsung, ini kan ada N, hanya 3. Oh, berarti atom N atau orbital atom N itu harus menyediakan sebanyak 3 elektron untuk berikatan. Gitu. Kita lihat, atom N itu berapa sih? 7 ya. 1s2, 2s2, 2p, karena 7, ini udah 4, berarti kurang 3. 2s2 dan 2p, berarti elektron valensinya adalah 5 elektron. Nah, kalau 5 elektron kita gambarkannya seperti ini. Oke. Ini yang S ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, karena di sini sudah, nah ini PX, PY, PZ. Nah, karena di sini sudah disediakan 3 elektron untuk berikatan dengan hidrogen tadi, yang mana hidrogen itu sendiri adalah 1 hidrogen sama dengan 1 S1. Jadi kan dia di sini ada 1 di S. Kan? Sudah, maka dia tinggal melakukan penggabungan saja. Jadi S di sini dia masuk ke sini 1, dia ke sini 1, dia ke sini 1. Jadi tidak perlu dilakukan eksitasi dari elektron di orbital S ini untuk naik ke sana. Karena sudah disediakan ini 3.
Sehingga hibridisasinya atau orbital hibridisasinya ya seperti ini. Ini jadi satu gini ya. Ini sengaja dimerahin, dibiruin dulu untuk melihat perbedaannya. PX, PY, PZ, S. Gitu. Ini ada S-nya 1, P-nya 3. Dari sini berarti udah kelihatan bahwa dia juga sp3. Begitu ya. Nah, contoh lainnya apalagi ya? Oh, air. Oke. Senyawa yang paling terkenal, air. Kita lihat air di sini bahwa terlihat bahwa hidrogennya 2. Oh, berarti atom atau orbital atom dari oksigen harus menyediakan 2 elektron untuk berikatan. Nah, kalau 2 elektron kira-kira berapa? Coba oksigen itu 8, 1 S2, 2 S2, 2 P, 4. 2, 4, 8. Oke. Elektron valensinya sama dengan 6 elektron. Nah, dari 6 elektron ini, kita bisa gambarkan orbital atomnya. Berarti di sini S. Nanti dulu isinya. Isinya di akhir saja. Ini orbital S, dan ada orbital P ya. PX, PY, PZ. Kita isi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan cara ngisinya ya. Jadi cara ngisinya harus mengikuti kedua aturan itu tadi, Aufbau dan Han. Kok hilang gitu. Nah, jadi kita harus ngisinya gini. 1, tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setengah full dulu baru balik lagi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya si hidrogen. Hidrogen sendiri ada 1. Ya, udah 1 S1. Maka dia ada elektron di S. Ini udah nyediakan 2. Oh, berarti nggak usah hibridisasi, nggak usah eksitasi. Jadi ini cukup langsung masuklah ke sini. Begitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa hibridisasinya itu menjadi seperti ini. Kelihatan, kita ganti warna. Gitu. PX, PY, PZ. Kebayang ya? Juga sama, maka berapa orbital yang digunakan? Dia adalah SP. SP3 juga ya, karena ini elektron juga dipakai. Jadi dia SP3. Ini jadi 2 elektron PeB yang kalian jumpai di atasnya oksigen ini sebenarnya dari sini nih, S dan dari sini. Kayak gitu. Sedangkan yang berikatan ini adalah yang sini. Dengan hidrogen itu tadi. Seperti itu. Udah kan ya? Bikin hibridisasi orbital molekul. Gampang. Oke, kita ambil contoh yang lain deh. Jangan yang ada hidrogennya semua. Ya. Kita ambil yang lain. Misal, saya punya ini. PCl5. Nah, ini di clear dulu sebentar. Clear. Saya punya PCl5. PCl5. Berarti atom ataupun orbital atom dari P, dia harus menyediakan 5 elektron untuk berikatan. Kita lihat, P itu berapa nomor atomnya? 15 ya, fosfor. Konfigurasi elektronnya 1 S2, 2 S2, 2 P6,
10. Tambah berapa? 3s2, 3p, 15 ya. Jadi 12 berarti ini 13. Elektron valensinya di sini ada berapa? 5 elektron. Seperti itu. Nah, kita buatkan apa namanya? Orbital atomnya, ini S, ini P-nya. Px, Py, Pz. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu kan, 5 elektron. Nah, yang tersedia baru 5. Maaf, yang tersedia 3, sedangkan yang dibutuhkan 5 elektron. Berarti elektron yang di S ini harus eksitasi. Tapi kan ini eksitasinya kemana, Pak? Ini udah penuh semua. Ya. Ingat bahwa setelah orbital atau kulit P, kita masih punya orbital D. Ini ya. Ini banget. Ini kita punya orbital D. Ini 1, 2, 3, 4, berapa? 5. Ini. Jadi, dia akan promosi atau eksitasi ke subkulit D. Ini nanti kalian akan tahu dz kuadrat, dxy, dyz, dx kuadrat, y kuadrat, dxz. Jadi banyak ya. Kalau ini xyz, kalau ini z kuadrat, xy, yz, xz, x kuadrat, y kuadrat. Jadi dia promosi ke sini menghasilkan orbital hibridisasi seperti apa? Panjang ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ternyata. Wah, hilang. Satu, 2, 3, 4, 5. Ini S-nya, ini PX, PY, PZ, ini D. Ini DZ kuadrat. Nah, untuk menentukan antara DZ kuadrat, DXY, DYZ, dan seterusnya, ini nanti kalian terlalu dalam, jadi ya anggap aja ini pokoknya antara mereka berlima lah salah satunya. Kayak gitu ya, jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5. Makanya itu, untuk apa ya, atom-atom yang udah berada pada periode keempat, itu biasanya dia sudah melibatkan subkulit D. Subkulit D. Tuh. Makanya nanti kalian akan mengenal istilah apa? sp3d. Nah, ini dari sini. S-nya 1, P-nya 3, D-nya 1. Jadi sp3d. Bisa juga sp3d2 dan seterusnya. Tergantung berapa hibridisasi berapa orbital atom yang dia gunakan untuk eksitasi. Jadi hibridisasinya itu yang mana? Gitu. Itu yang digunakan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal si Cl-nya. Kayak gitu, Cl. Sekarang kita tulis Cl-nya ya. Cl itu berapa ya? Cl. Ada yang tahu 9, 17 ya. Intinya Cl itu kan dia ada 7 elektron valensi. 7 elektron valensi ini butuh 1 elektron kan? Jadi dia apa namanya? Jadi tinggal masuk ke 1111 di situ. Seperti itu. Oh, dia nomornya 17 ya. Maka di sini kita coba tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p berapa? 2 tambah 5 ya.
Jadi ini 7 elektron. Nah, dia berarti di sini ada S yang full, terus ada P. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, P yang satu ini tinggal masuk satu ke sini. Masuk satu ke sini. Masuk satu ke sini. Masuk satu ke sini. Dan seterusnya sampai sini. Begini. Maka terbentuklah orbital hibridisasinya. Yang merah dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. S, P, X, P, Y, P, Z, D, Z kuadrat. Jadi, inilah yang kalian pernah dengar dengan istilah SP3D. Seperti itu ya. Gampang kan? Jadi, tidak perlu dibawa ribet. Insya Allah gampang semua. Selama kita bisa mau belajar dan mau terus untuk apa? Ya, intinya mau belajar lah. Insya Allah bisa. Nah, silahkan kalian bisa coba untuk SF4, terus PH3, CLF3, dan satu lagi deh, BRF5. Jadi 4 ini silahkan dicoba, nanti kita diskusi. Oke? Gampang ya? Nah, dari hibridisasi ini kan kita masih lihat bahwa semuanya oke, ada ikatan single semua. Karena kan kita bisa lihat bahwa satu elektron dengan satu elektron single. Nah, di dalam ikatan rangkap atau pengenalan terkait hasil dari hibridisasi ini, kita akan mengenal istilah atau sebutan untuk sigma, yang mana ini adalah ikatan tunggal, dan juga pi, yang mana ini adalah untuk ikatan ganda. Seperti itu. Ada lagi sebenarnya ikatan delta. Nah, ini biasanya terbentuk saat orbital D itu masuk. Begitu. Nah, sigma ini secara orbital dia ikatannya adalah muka dengan muka. Misal apa? Misal ini dengan ini gitu ya. Kan kita tahu, nah ini kayaknya di-clear dulu. Kita tahu bahwa orbital P itu kan seperti ini ya. Gitu. Nah, jika di sumbu X yang sama ada P lagi, gitu. Ini ke belakang juga ada, ke atas juga ada. Jadi antara P di sini berinteraksi dengan yang ini ikatannya sigma. Tapi beda lagi kalau misalnya, ini kan tadi PX, PY-nya di depan belakang gini, Z-nya yang atas. Nah, beda lagi kalau misalnya PZ yang berinteraksi dengan PY yang berinteraksi. Karena kalau PX ya, ini muka dengan ini sebenarnya kan gini sih. Jadi harusnya ikatan itu ada di PZ sebenarnya. Jadi bukan di X, maaf. Saya ulangi gambarnya. Jadi ikatan itu terbentuk di Z, di zona Z, di garis Z. X-nya, ini Y-nya. Gitu. Sudah. Nah, saat, aduh, miring lagi. Nah, saat ini, ada lagi nih. Gitu ya. Ini ada PZ,
ini PX lagi, ini PY. Nah, saat PZ dengan PZ ini ketemu, di sini, ini kan muka dengan muka, maka ini katanya sigma, muka dengan muka. Jadi ujungnya dengan ujungnya. Ujung gini dengan ujung gini. Kayak gitu, ini sigma. Tapi kalau misalnya PY ataupun PX yang ketemu, misalnya ini PX ya, ketemu sama PX. PY-nya ketemu sama PY nih ke bawah. Dia kan bukan muka ketemu muka, tapi dia sisi ketemu sisi gini. Gini. Tahu secara kalau PX-nya itu ginilah. Ini kan? Kalau PY-nya dia gini. Ini. Dia bukan ujung ketemu ujung. Nah, ini disebut dengan ikatan pi. Makanya kalau ada ikatan tunggal, ini pasti sigma. Dia ada di sumbu Z. Kalau X, maaf, kalau dia double bond, kayak gini, satunya sigma, satunya pi. Karena ini di sumbu Z, ini di sumbu X. Tapi kalau triple bond, satunya sigma, yang tengah ya, bebas lah, sigma, terus ini pi. Karena ini Z, ini X, ini Y. Gitu ya. Jadi kita mengenal istilah baru bahwa ada ikatan sigma dan juga ikatan pi. Kalau untuk ikatan delta, kita nggak pelajari di tingkat kalian. Seperti itu. Intinya ikatan delta itu adalah ikatan yang terjadi antara orbital di kulit delta. Seperti itu. Kita ambil contoh sekarang. Kita ambil contoh, ini ada senyawa namanya asam asetat. Atau kalian sering gunakan saat makan bakso. Itu apa? Asam cuka. Di sini bisa kita lihat bahwa ini ada ikatan sigmanya. Ini kan tunggal ya? Tunggal. Sigma, ini sigma, ini sigma, ini sigma, ini sigma. Dan ini ada tunggal, berarti sigma, ini ada pi. Maka total ada ikatan sigma itu berapa? Dan ikatan pi-nya berapa? Sigmanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pi-nya ada 1. Total ada berapa? Ada 8 ikatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok 8 sih? 7. Walah. Nah, 7. Seperti itu ya. Nah, kita coba contoh yang lain. Saya punya senyawa ini. Etena. Maka ini adalah ikatan sigma, 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 sigma. Pokoknya yang tunggal itu selalu sigma. Tapi kalau yang double ada sigma, ada pi. Jadi ada ikatan sigmanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan pi-nya ada 1. Maka totalnya ada 6. Gampang ya? Gampang. Aman ya? Aman. Jadi insya Allah mudahlah seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita bisa cek apa ya? Kalau misalnya kita punya atom apa? Ini kita contoh-contoh apa ya? Yang paling enak contohnya apa? Nah, sekarang kita coba contohkan, misal ada senyawa oksigen. Oksigen. Jadi ini kita lihat hibridisasi. Oh ya, sebelum ke oksigen kita ke CO2 dulu deh. Hibridisasi CO2. Maka dia bentuknya kan gini ya. Oh, jelek banget sih. C. Ini ya. Bisa lihat seperti ini. Maka dia akan punya ikatan sigmanya 2, ikatan delta lagi, pi-nya juga 2. Totalnya ada 4.
Kita lihat, karbon itu 6, 1s2, 2s2, 2p, 6 ya, 2 berarti. Kita sudah bisa gambarkan 1, 2, 1, 2. S, P, X, P, Y, P, Z. Ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan bahwa dia akan tereksitasi atau promosi lah. Promosi menghasilkan orbital hibridisasi yang baru. 1, 2, 3, 4. Ini S, P, X, P, Y, P, Z. Itu ya. Nah, kita lihat oksigen sendiri. Nah, ini udah selesai ya. Coba kita lihat oksigen ya. Oksigen itu kan 8 ya. 8, 1s2, 2s2, 2p4. Kalau 8 berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 2 nih. 2 yang berpasangan, 2 yang tidak. Begitu ya. Berarti ini nanti kita tinggal pasangkan masing-masing tuh. Satu ke situ, satu ke situ, satu ke situ, satu ke situ. Paham nggak maksudnya? Jadi dia kan, ini kan ada 1 ya, 1, 1. Terus oksigennya ada 2. Ini ada 2 nih. Karena CO2, C-nya 1, oksigen 2. Maka 1 yang pertama ini dia akan ke sini gitu misalnya. Satunya lagi ke yang sebelah sana. Terus yang di 2 sisanya lagi, ini kan atom yang pertama, ini atom yang kedua ya. Atom yang pertama dan atom yang kedua. Itu di ini ke sebelah sininya. Nah, yang satunya ini pakai jalur yang kuning deh. Yang ini dia akan ke yang sebelah sini, yang ini pun akan ke sebelah sana. Kayak gitu. Sehingga kita bisa lihat bahwa di sini ada SP sama PP gitu ya. Ini PX, PY, PZ. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat hibridisasinya dia apa. Karena yang bertemunya itu cuma di sini, cuma SP doang, kayak gitu kan. Maka yang ketemu kan cuma di sini doang nih, SP, masing-masing satu-satu di sini. Nah, makanya untuk yang karbon ini adalah ininya apa namanya? Hibridisasinya, orbital hibridisasinya adalah SP. Sedangkan yang oksigen dia SP2. Kenapa SP2? Karena yang digunakan di sini S-nya 1, P-nya 2. Kebayang nggak? Ya, karena dia di sini hanya pakai yang sebelah sini sama yang sebelah sini. Karena yang sebelah sini ini tidak terhibridisasi. Begitu ya. Jadi ikatan di sini maka dia disebut si karbonnya ini adalah sp2. SP maaf. Seperti itu. Gampang ya. Nah, next satu lagi sebelum kita masuk ke teori orbital atom, teori orbital molekul, maaf. Teori orbital atom. Sebelum kita masuk ke teori orbital. Kalau kita bisa lihat di sini. Kita coba oksigen ya. Tadi kan oksigen nanti dulu gitu istilahnya. Oksigen itu tadi 8 oksigen, maka 1S2, 2S2, 2P berapa? 2, 4. Kayak gitu, 2S2 dan 2P4.
Nah, dari situ kita bisa lihat hibridisasinya itu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. PS, PX, PY, PZ. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita kita gabungkan aja lah biar lebih gampang. Jadi kan setiap molekul atau setiap atom oksigen dia punya S dan P masing-masing ya. 2, 1, 2, 1, 1. Ini PX, PY, PZ. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kan kita kalau lihat ya, terakhirnya ini dia nggak berpasangan. Jadi nggak full semua. Ya, kalau nggak full semua, ini biasanya disebut sebagai diamagnetik, seperti pada pertemuan kuliah ya, diamagnetik. Akan tetapi, oksigen itu sendiri, itu bukan diamagnetik. Tetapi apa? Tetapi paramagnetik. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, ini adalah kekurangan kedua untuk teori ikatan valensi. Jadi dia tidak bisa menjelaskan sifat fisika kemagnetan namanya. Kemagnetan. O2 itu bersifat diamagnetik, tapi kenyataannya sebenarnya paramagnetik. Nah, itu yang tidak bisa dijelaskan pada teori ikatan valensi. Sehingga muncullah teori baru yang kita kenal sebagai teori orbital molekul. Nah, di teori orbital molekul ini kita dapat menjelaskan sifat kemagnetan itu lebih detail. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat seperti apa terkait teori orbital molekul. Jadi teori orbital molekul ini kita coba ya. Jadi teori orbital molekul ini sekarang berarti di situ ya. Terkait teori ikatan valensi kan sudah, dan di situ sudah jelas ada hibridisasi dan lain sebagainya. Insya Allah teman-teman bisa membuat orbital atomnya, terus hibridisasinya dan seterusnya. Nah, dari kekurangan teori ikatan valensi ini, maka muncul teori orbital molekul, yang mana teori orbital molekul ini pembentukan molekulnya yang melibatkan semua elektron. Jadi bukan hanya elektron valensinya saja, tapi semua elektron dilibatkan di sana. Jadi kalau misalnya elektronnya ada 10 di atom A dan 5 di atom B, maka 15 elektron itu harus ikut semua, bukan elektron valensi saja. Dan jadi jumlah elektron awal dan akhir harus sama, begitu juga jumlah orbital awal dan juga akhir itu harus sama. Jadi orbital atom dengan orbital atom ini saling membentuk suatu orbital molekul namanya. Dilihat pembentukannya itu berdasarkan apa? Pembentukannya dilihat berdasarkan energi dan simetris. Jadi energi dan simetri untuk membentuk suatu orbital molekul. Atau interaksinya, kalau tadi kan interaksinya bebas ya, antara yang elektron sendirian, pokoknya dipasangin sama sendirian. Kita nggak melihat, oh ini energinya sama atau enggak, oh simetrinya sama atau enggak gitu. Nah, dalam orbital molekul kita harus memperhatikan energi dan juga simetrinya. Seperti itu. Walaupun di tahapan kalian ini kita tidak akan membahas detail terkait simetri, karena itu berbeda. Gitu ya. Nah, terkait energi ini sendiri, jadi orbital molekul ikatan atau yang disebut sebagai bonding orbital, atau nanti kalian bisa lihat, oh ini sigma bonding atau pi bonding. Nah, itu disebut sebagai energi yang rendah. Sedangkan yang anti bondingnya atau anti ikatan ini orbital yang lebih tinggi tingkatan energinya. Seperti itu. Jadi nanti kalian akan melihat ada sigma, terus ada sigma anti bonding. Ini atau sigma ikatan atau sigma anti ikatan. Pi dengan pi anti ikatan. Pi ikatan dengan pi anti ikatan. Ini nanti kalian akan banyak
melihat istilah-istilah seperti itu. Nah, cara penentuannya seperti apa? Nah, cara penentuannya, jadi yang pertama, kita harus menghitung dulu jumlah orbital dan elektron yang terbentuk pada masing-masing atom. Setelah itu, misal kita kasih contoh apa ya? Atau ini dulu deh. Itu ya, ketentuannya dulu ya, kita sebutkan. Jadi pertama ini, kita harus menghitung jumlah orbital dan jumlah elektron itu harus sama antara yang awal dengan yang akhir, antara orbital atom dengan orbital molekul. Nah, selanjutnya pengisian elektron dimulai dari energi terendah ke tertinggi. Ya, dari sigma ke sigma antibonding, dari pi ke pi antibonding. Yang selanjutnya, ketiga ya, syarat ketiga, setiap orbital molekul dapat menampung hingga 2 elektron. Nah, ini jelas kita harus mengikuti aturan Hahn. Nah, yang terakhir, kan di kuliah itu sudah disebutkan, oh dia ada yang seperti ini 21, 21. Ada yang 1, 2, 2, 1 gitu kan. Ini yang ikatan, ini yang anti ikatan. Nah, ini cara membedakannya gimana? Membedakannya adalah bagi yang jumlah elektron terlibatnya total semua ya, antar 2 atom ataupun 3 atom yang terlibatnya ini lebih kecil dari 14, maka digunakan 2121. Tapi jika lebih besar dari 14, maka digunakannya adalah 1221. Seperti itu. Nah, dari situ kita akan bisa menentukan orde ikatan juga, yaitu jumlah ikatan dalam suatu molekul terhadap atom pusatnya. Nah, biar lebih clear, kita langsung aja ya, uji cobakan. Nah, uji cobakan. Ya, jadi kita langsung uji coba, latihan soal, gambar diagram energi orbital molekul, dan juga konfigurasi orbital molekul, baik itu orde ikatannya, terus juga nanti kita bisa lihat sifat kemagnetannya. Jadi satu paket full. Nah, untuk satu paket full kita coba misal ikatan oksigen aja tadi ya, oksigen, biar kita bisa lihat, oh tadi emang oksigen itu gimana sih, beneran nggak sih apa namanya diamagnetik atau paramagnetik. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi ini semua tingkat energi. Jadi di bawah ke atas. Oksigen sendiri kita sendiri kita tahu 8. 1s2, 2s2, 2p berapa? 2p4. Nah, ini kita gambarkan di sini. Ini ada orbital atom namanya. Orbital atomnya pertama ini yang 1s, terus naik lagi jadi 2s, naik lagi jadi 2p. Ini px, py, pz. Ini 2p-nya ya. Nah, karena sama antara orbit, karena sama-sama oksigen ya, jadi tingkat energinya pun sama. Di sini 1s-nya dia, ini orbital atom untuk oksigen, ini oksigen. Nanti di sini kita bikin orbital molekul untuk O2. 1s2, terus ini 2s, terus di sini juga jadi 3. Apa namanya? 3, ini px, py, pz. Ini kan 8 ya? 8 tambah 8, maka totalnya ada berapa? 16. Kayak gitu. Jadi kalau 16, maka kita coba sekarang. Tadi yang 16 elektron ini, dia lebih besar sama dengan 4 ya. Kalau lebih besar sama dengan 14. Maka kalau lebih besar sama dengan 14, kita gunakannya apa? Yang 1, 2, 2, 1. Nah, kalau yang ini kan masih sama ya. Kita bikin sini.
Jadi ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, juga sama, lebih rendah, lebih tinggi, gitu ya. Ini yang disebut sebagai sigma, ini yang disebut sebagai sigma antibonding, ini juga sigma, disebut sebagai sigma antibonding. Nah, tadi dia 16 elektron, ini lebih besar dari 14 elektron, maka kita gunakan yang satu dulu di bawahnya, terus 2 di sini, baru di sininya 2, paling tinggi lagi 1. Sigma, pi, pi, pi antibonding, pi antibonding, sigma antibonding. Begitu ya. Dia di 1S ini full ada 2. Di 2S ini juga full ada 2. Nah, di 2P-nya dia 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. 2, 2, 1, 2, 3, 4. Total ada 16. Maka kita isi dari tingkat rendah sampai ke tinggi. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seperti itu. Oke, next ya. Jadi setelah ini kita bisa menuliskan konfigurasi elektronnya berdasarkan orbital molekul ini adalah, jadi ini ya, ini tadi sigma, ini sigma antibonding, ini sigma antibonding, ini sigma, ini pi, ini pi antibonding, ini juga pi antibonding, ini sigma antibonding. Sehingga kita bisa lihat bahwa gimana satu, bukan, maaf. Sigma 1s2, sigma antibonding 1s2, sigma 2s2, sigma 2s2, sigma antibonding 2s2, terus lanjut lagi sigma 2p, terus juga sigma pi, sebentar, kayaknya salah. Nah, oke. Ini kita
Oke, jadi kita bisa tuliskan konfigurasi orbital molekulnya adalah pertama sigma 1s2, terus sigma antibonding 1s2, terus sigma 2s2, sigma antibonding 2s2, lanjut habis sigma antibonding. Nah, ini sigma 2P berapa, maaf ya, 2PZ, 2PZ yang 2, terus Pi 2PY 2, Pi 2PX2, terus Pi antibonding 2PX1 dan Pi antibonding 2PY1. Seperti ini ya konfigurasi orbital molekulnya. Nah, selanjutnya setelah konfigurasi orbital molekul, kita dapat menentukan orde ikatan. Itu jumlahnya gimana? Ngitungnya gimana? Ngitungnya adalah jumlah dari jumlah dari OM ikatan, orbital molekul yang ikatan atau bonding, dikurangi dari jumlah orbital molekul yang anti bonding atau anti ikatan. Ini dibagi 2. Kita bisa lihat di sini yang ikatan ini ada 1, 2, 2, 2, 2, 2. Ini yang ikatan. Yang anti ikatan ini ada 2, 2, ini juga 2. Gitu. Jadi berapa? 2, 4, 6, 6 tambah 4, 10 ya. Dikurangi 2, 4, tambah 2, 6. Bagi 2 sama dengan 2. Jadi orde ikatan O2 adalah 2. Makanya kita bisa lihat dia adalah seperti ini, 2 ikatan. Gitu ya. Nah, yang terakhir kita bisa prediksi sifat kemagnetannya. Kemagnetan yaitu seperti apa? Nah, ini lihat. Dia di ujungnya tidak berpasangan. Jadi ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Oleh karena itu, jika ada 2 elektron yang tidak berpasangan, maka sifat kemagnetannya adalah paramagnetik. Kalau tadi, kita kan bisa lihat dia hanya seperti ini ya. Jadi ini ada 2, terus bawahnya juga ada 2 seperti ini kan. Kalau misalnya digabungin kan berarti sama-sama berpasangan, sehingga terlihat seperti dia magnetik. Nah, karena ini teori ikatan valensi, sedangkan ini adalah teori orbital molekul. Jadi kekurangan ini bisa ditutupi oleh teori orbital molekul. Seperti itu ya. Jadi mudah insya Allah. Jadi sampai sini saja. Nanti silahkan teman-teman bisa mencoba untuk yang misal N2 atau N2 plus atau N2 min gitu kan. Atau F2 plus, F2 min. Nah, terserah, bebas, silahkan mencoba yang seperti itu. Jadi untuk tutorialnya saya cukupkan, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya atau di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.